Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 13 Maret 2025. Teman-teman, seperti biasa kita akan mulai dulu dari rilis data di ekonomi kalender ya. Jadi teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa sentimen data yang lumayan bagus. Inflasi dari CPI itu turun dari 3,0% menjadi 2,8%, dan juga core CPI itu juga mengalami penurunan dari 3,3 menjadi 3,1. Ini di luar dari ekspektasi pasar, dan penurunan inflasi ini mestinya akan menjadi sentimen yang bagus untuk market. Hari ini kita juga akan dapat rilis data inflasi, tapi kali ini dari sudut pandang produsen ya, yaitu PPI inflation yang akan rilis datanya di jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga akan ada data dari jobless claim, initial jobless claim dari Amerika Serikat di jam yang sama. Itu sementara dari kondisi market kemarin, indeks dolar mengalami penguatan tipis ya, padahal rilis datanya kemarin cenderung negatif untuk dolar harusnya, dan indeks dolar mengalami peningkatan. Beberapa aset kelas kemarin mengalami kenaikan seperti gold dan juga S&P 500 yang mendapatkan sedikit sentuhan positif impact dari inflasi yang turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Sementara crypto market Bitcoin overall masih tetap stay di kisaran level 83.000 meskipun sempat naik sampai di 84 ribuan. Ya, tapi overall pergerakan dari Bitcoin masih sangat bagus dan masih sangat berpotensi untuk melanjutkan fase kenaikannya. Itu. Teman-teman, aku mau lihat dulu, kasih lihat ke teman-teman ya, ada campaign baru datang dari Gate.io di mana ada eksklusif first time benefit. Nah, ini khusus buat pengguna baru saja. Campaign ini akan berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 ya. Hadiah ini cuma buat pengguna baru, jadi kalau teman-teman ada yang baru mau register, teman-teman cukup melakukan dua aktivitas aja. Teman-teman bisa melakukan deposit and futures trading untuk mendapatkan hadiah sampai dengan $10 untuk pertama kalinya. Kemudian juga ada hadiah tambahan ya, seperti 50 lucky user yang akan berpeluang mendapatkan VIP level 1 gitu. Jadi khusus buat pengguna baru saja yang bisa melakukan beberapa aktivitas di sini. Yang pertama itu ada holder airdrop, ada launch pool, ada aktivitas di trading futures dan juga trading spot, deposit, dan juga ikut get live atau get post. Itu aja. Jadi menurut saya yang paling gampang sih lakukan deposit dan juga spot trading ya. Gitu. Jadi khusus buat pengguna baru yang sudah melakukan dua tugas tersebut, teman-teman berpeluang mendapatkan reward langsung instan $10. Buat yang tertarik, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi dan klik register di sini atau join now di sini. Oke, kita akan lihat dari beberapa rilis data. Kemarin inflasi mengalami penurunan. Ini impact daripada penurunan yang lumayan signifikan dari harga energi yang masih lumayan drop ya. Kemudian dari data food dan juga all item ini juga sama-sama dalam posisi yang masih oke, masih sangat-sangat terjaga seperti itu. Jadi data kemarin semoga bisa diikuti juga dengan data PPI dan juga data PCE inflation untuk kedepannya. Nah, ini inflasi sudah mulai mereda ya untuk pertama kalinya setelah Donald Trump menjabat gitu. Sebelumnya inflasi terus mengalami tingkat kenaikan yang lumayan tinggi, teman-teman. Dan ini tentu saja akan menjadi sebuah ancaman gitu. Tapi harga telur katanya mengalami kenaikan ya. Meskipun dari harga kebutuhan pokok seperti makanan secara keseluruhan itu sebenarnya masih cukup terjaga, tapi khusus harga telur kemarin datanya menunjukkan tingkat kenaikan yang di atas rata-rata. Gitu. Jadi data inflasi ini apakah akan sangat berdampak? Menurut saya ya, karena ini menyangkut tentang seperti apa The Fed menyikapi market. Kita sangat-sangat bergantung sih sama datanya dari Federal Reserve.
Sebab andai kata kalau The Fed atau Federal Reserve ini kembali menahan suku bunga di level yang tinggi, ini bisa menjadi sebuah sentimen yang negatif untuk pasar. Sementara itu kalau kita lihat dari probability The Fed memangkas suku bunga di pertemuan tanggal 20 Maret 2025 nanti, nampaknya untuk pemangkasan suku bunga tidak terjadi. Sementara The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga di level 4,5%, level yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi ya meskipun kemarin rilis datanya lumayan positif ya harusnya untuk ekonomi makro, tapi kalau kita lihat dari forecast nampaknya nggak terlalu banyak pergerakan sih, gitu. Jadi istilahnya inflasi memang sudah turun, tapi The Fed tidak akan terburu-buru dalam memangkas suku bunga. Oke, kemudian kita lihat juga dari data Bitcoin Spot ETF ya, dari outflow masih sedang terjadi, arus keluar masih cukup kuat untuk market. Kemudian juga dari US Ethereum Spot ETF juga sama, masih dalam arus keluar yang lumayan signifikan. Dan Vitalik Buterin joget-joget ya. Padahal harga Ethereum underperform belakangan ini, aku perhatikan Ethereum nggak terlalu menarik banyak investor baru lagi, dan justru harga Ethereum malah terdepresiasi turun. Dan ya co-founder Ethereum joget-joget. Aduh. Teman-teman, kita beralih sedikit ke datanya Glassnode ya, di mana short-term holder terlacak itu melakukan aksi jual yang didorong oleh rasa takut sementara ya, yang mana ini melihat dari beberapa data ekonomi gitu. Kalau kita lihat dari data dari Glassnode ini menunjukkan memang ada tekanan jual yang lumayan signifikan terjadi, even itu pergerakan Bitcoin berada di bawah $90. Dan kalau kita lihat memang harga saat ini masih ya berada dalam $90, di bawah $90, yang memang mengisyaratkan tekanan jual masih sedang berlanjut. Seperti itu. Kemudian dari data yang lain adalah SEC melakukan delay untuk beberapa produk ETF yang masih menunggu approval. Ya, ada FunX Solana ETF, Canary Spot Litecoin ETF, Canary Spot Solana ETF, kemudian Canary Spot XRP ETF, Grayscale Spot XRP ETF, Grayscale Spot Dogecoin ETF. Semuanya masih di hold oleh SEC, masih ditunda untuk approvalnya. Ini karena SEC masih banyak tugas yang lain, teman-teman, dan mereka pun juga ada beberapa produk ETF lainnya yang masih sedang menunggu approval. Kemudian dari Uni Eropa baru saja merespon ya untuk tarif pajak yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Dikabarkan European Union itu berencana untuk kembali meningkatkan tarif pajak ya, sampai total nilainya adalah 28 miliar US dollar. Teman-teman, ini cukup besar dan menandakan bahwa perang tarif pajak ini masih akan berlangsung ke depannya. Itu. Kemudian penerapan IO ya untuk strategic Bitcoin Reserve akan jauh lebih ketat daripada yang diantisipasi market. Jadwalnya akan diukur dalam hitungan hari dan minggu, bukan bulan dan tahun. Admin bergerak secepat teknologi dan bertindak cepat. Oke, ini terkait dengan bagaimana Amerika Serikat akan menjalankan Bitcoin Strategic Reserve mereka. Apakah akumulasi akan segera dilakukan atau bagaimana? Franklin Templeton baru saja memberikan proposal untuk pengajuan XRP Spot ETF, dan juga ini datang dari Franklin Solana ETF. Juga sama, proposal yang sudah ada tinggal menunggu untuk approval saja. Terus ada akun Pi Network yang mulai dijual massal gara-gara mekanisme lockup ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nambang Pi Network, itu kan ada tuh fase lockup, di mana fase lockup itu adalah fase di mana distribusi dari tokennya ini dibatasi. Seperti itu ya. Dan ini bikin banyak investor ternyata kecewa, dan mereka berusaha mencari jalan gimana cara buat mereka jualan Pi Network mereka. Ternyata banyak yang memilih untuk menjual akun mereka, teman-teman, kepada pengguna lain. Jadi transaksinya itu bukan transaksi lewat
koin atau lewat token, tapi lewat aplikasinya langsung. Jadi aplikasinya langsung yang dijual kepada orang gitu. Ini menunjukkan bahwa investor atau apa ya, para penambang Pin Network terdahulu ini berencana untuk melakukan penjualan, tapi karena masih dalam fase lock up, mereka nggak bisa jual. Jadi yang mereka lakukan adalah jual aplikasinya secara langsung. Itu impactnya gimana? So far sih Pin Network memang sudah mengalami penurunan sebelumnya, namun hari ini keren banget, dia naik sekitar 19,6%. Teman-teman, lumayan signifikan kenaikannya di tengah isu-isu negatif ya. Itu dari beberapa rilis data, kemudian dari Glassnode sedikit aja, data yang kena liquid kemarin lumayan kecil, menandakan bahwa trader ini banyak yang memang dalam posisi wait and see dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas trading. Oke, kemana arah Bitcoin? Apakah Bitcoin akan positif ke depannya atau bagaimana? Kalau dari saya melihat data technical, saat ini pergerakan dari Bitcoin memang masih rally ya, masih terbilang dalam tren bullish, trennya belum patah, namun ada area support yang perlu teman-teman note, yaitu di kisaran level 74.000. Saya sendiri agak sanksi sebenarnya ya, agak apa namanya, membuka peluang juga sebenarnya untuk opportunity Bitcoin mengalami penurunan lanjutan ke area 74 ribuan karena di sana ada level support yang sangat krusial yang saya pikir bisa menjadi sebuah pijakan yang lebih kuat dibandingkan dengan level 77 kemarin gitu. Kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin di perdagangan kemarin rebound sangat bagus. Ini mengindikasikan bullish engulfing yang berpotensi merupakan sebuah sinyal masuk untuk market gitu. Ya secara teknikal kemarin closingnya bagus untuk Bitcoin. Begitu juga dengan banyak altcoin ya. Saya perhatikan juga beberapa altcoin itu trennya lumayan meyakinkan kayak XRP. Kemudian ada juga sorry mana yang bagus ya? Ada XRP, ada WLD lumayan bagus secara tren. Kemudian Toncoin juga lumayan menarik. Lalu ada bentar mana yang bagus lagi? Ya itu doang sih teman-teman. Jadi Bitcoin dan XRP doang yang aku perhatikan lumayan interesting ya. Karena secara candle dia lumayan bagus untuk tren kenaikannya. Sementara yang lain ini masih kayak kurang terlalu growth, kurang terlalu naik lah. Tapi kalau kita kita bicara spesiali untuk Bitcoin, saya rasa Bitcoin masih punya peluang sih untuk naik ke 90.000 sebagai target untuk profit taking. Andai kata kalau teman-teman planning untuk masuk ya, dan masih membuka peluang untuk kemungkinan Bitcoin ngetes area 74.000 sebagai area support yang mungkin akan menjadi area support kuat. Sementara ini secara volume perdagangan pada Bitcoin lumayan bagus, hanya saja tidak disertai dengan volume smart money yang naik, mengindikasikan memang meskipun pergerakan Bitcoin akan berpeluang rally, namun tekanan belinya atau dorongan buat investor-investor baru ini beli cenderung rendah di posisi sekarang ini. Jadi sebenarnya ada potensi buat naik ya, tapi kalau kita bisa persentasekan itu kemungkinan naiknya cuma 60% saja. Sisanya ada kemungkinan dia masih membutuhkan waktu konsolidasi atau sideways secara jangka pendek gitu. Secara tren in the major trend ya, pergerakan Bitcoin ini masih sangat bagus teman-teman, bergerak dalam ascending channel pattern dan overall ini masih dalam track bullish gitu. Jadi meskipun banyak altcoin yang sudah mengindikasikan indikasi bearish, tapi Bitcoin ini masih dalam trend bullish. Bitcoin dominance bakalan kemana? Trennya masih bagus ya untuk Bitcoin dominance. Jadi untuk altcoin masih akan berpotensi mendapatkan tekanan. Gimana Solana? Solana still on support teman-teman. Boleh teman-teman lirik ya Solana. Meskipun secara bayar aku perhatikan juga belum terlalu ada signifikan movement gitu. Sementara XRP overall masih lumayan strong buat jangka pendek. Ini masih cukup menarik. Tapi kalau untuk di hold jangka panjang kita mengantisipasi ada potensial head and shoulders tercipta pada XRP. Kalau dari Dogecoin, dia saat ini sudah berada di support, bahkan sudah mantul ya, punya potensi untuk rally jangka pendek. Ya itu sih, mayoritas altcoin masih lesu, jadi belum terlalu menarik juga untuk teman-teman lirik
paling kita berfokus on Bitcoin aja sih. Itu. Jadi sekian aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Hari ini nggak terlalu panjang kita bahas dari sentimen market, makroekonomi, inflasi turun itu merupakan sebuah indikasi bagus. Tinggal kita menunggu respon dari pasar aja gitu. Dari saya sih melihat pergerakan Bitcoin ini di daily time frame-nya bagus, positif, tapi kalau kita lihat dari movement jangka pendeknya agak kurang. Jadi bisa teman-teman timbang tuh untuk peluang kalian. Maybe kalau pasang long position masih memungkinkan buat rally, tapi harus diingat kalau ada resiko yang teman-teman bisa hadapi ke depannya gitu. Sekian aja sih paling dari saya ya. Sedikit mungkin buat teman-teman yang nunggu outlook dari gold. Gold strong bullish. Kalau teman-teman ada yang pengen beli emas di posisi sekarang masih cukup oke. Ya masih cukup oke, trennya masih belum patah. Kemudian dari S&P 500 kalau kita perhatikan juga ini udah mulai masuk ke fase koreksi sih. Ada probability double top di sini ya. Maybe akan butuh waktu dulu untuk koreksi jangka pendek gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya akun Telegram, yang pengen untuk join, ya linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.